Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para netizen, para YouTuber atau siapapun Anda, masyarakat Brebes, masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang yang bisa dibilang mantan pemain bola, bisa juga saat sekarang beliau bisa disebut sebagai coach ya, atau pelatih sepak bola. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah Husnul Yakin, mantan pemain PSIS Semarang. Kapan Mas Husnul mulai berkiprah ya, di dunia sepak bola? Kemudian kapan Mas Husnul kiprah juga di PSIS Semarang, berapa lama dan sebagainya? Kita langsung saja kepada beliau, Mas Husnul Yakin atau Bapak Haji Husnul Yakin. Wah, Mas Kaji ini. Saya bilang aja biar lebih akrab Mas Kaji aja deh. Tapi karena ini banyak, tidak hanya masyarakat Brebes ya Mas Husnul, jadi kita panggil Mas Husnul aja lah biar lebih enak. Yang jelas beliau adalah sudah eksis, sudah cukup lama ya di dunia sepak bola ya. Dan seperti apa dan bagaimana kita nanti akan berbincang-bincang ya dengan Mas Haji Husnul Yakin. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Husnul? Alhamdulillah sehat. Ya, ini sudah lama sekali saya ketemu Mas Husnul. Terakhir di foto itu ya. Coba yuk di zoom sebentar yuk. Itu mungkin terakhir saya ketemu Mas. Sekarang ketua PASI kalau nggak salah, beliau ketua yang baik. Husnul Yakin, Mas Husnul ya, kabar baik ya tadi ya, mudah-mudahan. Dan oke Mas Husnul, senang sekali kita bisa ketemu dengan Mas Husnul ya untuk yang kali kesekian. Sejak lama memang waktu aktif di Persab Brebes juga, sekarang juga masih sih, cuman waktu itu Mas Husnul terjun langsung ya sebagai pemain dulu ya, tapi sekarang luar biasa sudah menjadi pelatih. Mungkin sebelum saat-saat sekarang saya mau nanya ke Mas Husnul, kita flashback dulu nih Mas Husnul. Kapan Mas Husnul menggeluti dunia sepak bola? Kalau untuk menggeluti dunia sepak bola sebenarnya dari kecil, Mas. Dari kecil ya. Cuman waktu itu kan zaman saya itu di Brebes belum ada SSB. Jadi cuman latihan di kampung. Kemudian menginjak SMA waktu itu. Di Cirebon itu ada kompetisi, Mas. Di Cirebon. Jadi Federasi Sepak Bola Kota Cirebon itu namanya PSIT itu mengikuti kompetisi Suratin dan Aonas mewakili Cirebon di Jawa Barat. Alhamdulillah saya masuk lolos seleksi di situ. Itu usia berapa tuh Mas? Itu usia 16 tahun ya. Lalu Mas Husnul? Lalu kemudian saya ikut di situ di PSIT namanya. Ya kemudian karena pada saat itu saya sudah menginjak di kelas 3 ya. Jadi akhirnya sepak bola itu sempat terhenti sebentar karena sibuk ujian. Gitu ya. Itu awal mula profesional ya? Belum sih, kalau belum, itu masih amatir. Masih amatir. Mas Husnul kemudian aktif lama nih di PSIS Semarang. Itu ceritanya gimana Mas? Mungkin saya cerita dari awal ya Mas. Sebenarnya saya itu termasuk salah satu golongan yang tersesat Mas. Apa itu artinya itu Mas Husnul? Insya Allah tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Karena awal saya ke Semarang itu sebenarnya tujuan saya itu kuliah Mas. Nah ini yang menarik, bagaimana ini bisa dilanjut? Kenapa ini kuliah di Undip Semarang, kemudian tiba-tiba bisa dimasuk dalam skuad PSIS Semarang? Bagaimana itu? Ya, jadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa niat saya ke Semarang itu sampai kuliah Mas. Ya. Jadi memang itu tahun berapa Mas Husnul? Tahun 97. Setelah lulus dari SMA 1, saya lanjut di Undip untuk dengan tujuan kuliah ya. Ya. Tapi kemudian ketika orang tua, terutama bapak saya datang ke Semarang, itu biasanya kan orang tua itu kan menanyakan bagaimana kondisi kampusnya, apakah dekat dengan tempat kos atau dekat dengan keramaian atau dan segala macam. Tapi pada saat itu yang ditanyakan bukan itu, Mas. Yang ditanyakan justru
apakah tempat kos kamu dekat dengan lapangan sepak bola? Jadi Bapak ini seorang pemain bola, pecinta sepak bola atau bagaimana Mas Gunul? Sempat menanyakannya seputar Pecinta lapangan sepak bola. Akhirnya saya kan punya kesimpulan bahwa mungkin bapak saya ingin menjadi pemain sepak bola, Mas. Gitu. Jadi setelah sekian lama tidak aktif, saya pun akhirnya aktif kembali. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya masuk ke tim kampus. Dan di kampus ada PS Undip namanya. Oh, itu sebelum PSIS ya? PS Undip. PS Undip namanya. Iya. Setelah masuk di PS Undip, kemudian saya bisa progres secara penampilan. Akhirnya masuk ke PSIS Junior, Mas. PSIS Junior. Oh, jadi tidak langsung ke senior. Jadi saat itu saya itu main sebagai gelandang, Mas. Nah, kebetulan saat pertandingan tersebut, saat membela PS Undip, striker saya itu tidak datang, absen. Akhirnya saya menggantikan teman saya yang ada di posisi striker. Oh, gitu ya. Tim yang menjadi lawan saya itu kebetulan dibina oleh manajernya PSS Junior. Ya, alhamdulillah saya tampil baik di situ, cetak gol di situ. Ya, akhirnya saya kemudian dari pemantauan itu direkrut ke PSS Junior. Oh iya. Kemudian dari PSIS Junior. Kemudian ada peningkatan ini. Ada peningkatan, kemudian diberi rekomendasi untuk seleksi di PSS Junior. Oh, ada seleksinya juga. Ada seleksinya juga. Iya. Banyak waktu itu yang ikut seleksi untuk bisa masuk ke PSIS. Banyak. Karena waktu itu kan posisi PSIS Semarang dulu bukan Liga 1 ya, dulu divisi utama. Nah, gimana nih perasaan Mas Gunul dari junior kemudian bisa masuk ke PSIS senior yang jelas-jelas notabene itu kan divisi utama. Yang pasti ketika saya sudah masuk ke PSIS Junior, saya merasa bahwa saya on the right track ya. Saya ada jenjang yang benar untuk bisa tampil di kompetisi liga, di kompetisi profesional. Iya. Jadi saya merasa bahwa inilah jalan saya untuk bisa menuju ke tim profesional. Dan alhamdulillah memang saat itu ketika ada seleksi dan saya tampil bagus di situ, saya pun akhirnya masuk. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa ya yang tadi disampaikan oleh Mas Inu bahwa Sawo Jajar kan Brebes kan istilahnya kan saat itu tidak dikenal secara sepak bola. Iya, betul. Saya menunjukkan bahwa pemain kampung pun bisa tampil di level. Alhamdulillah doa saya mungkin juga restu dari orang tua terkabul, akhirnya masuk tim squad utama atau senior PSIS Semarang. Tahun berapa pertama kali masuk ke tim PSIS senior Mas Kusnul kira-kira? Masih ingat ya? 99 itu udah resmi ya. Nah, saya selalu dulu memang warga masyarakat Jawa Tengah tidak terkecuali Brebes itu andalannya PSIS Semarang karena memang entah kenapa itu dulu ceritanya bagaimana, bahkan ketika tampil di final pun tidak jarang juga masyarakat pecinta bola di Brebes berbondong-bondong juga berapa bus itu ya rombongan ikut ke Senayan Jakarta. Waktu itu belum Gelora Bung Karno, waktu itu Senayan Utama Stadion Utama Senayan Jakarta. Nah, jadi memang masyarakat Brebes semuanya juga tertuju atau auranya memang mendukung penuh PSIS Semarang. Ditambah ada seorang Brebes ya, seorang putra kelahiran Brebes yang membela PSIS Semarang. Jadi semakin semakin terus kuat untuk mendukung PSIS Semarang, mendukung secara moral ya, karena mensupport secara moral. Banyak sekali masyarakat Brebes yang tahu persis bagaimana kiprah Mas Kusnul. Itu pas Mas Kusnul gabung di PSIS Semarang, itu kan divisi utama ya. Itu namanya liga apa itu Mas Kusnul? Untuk itu divisi utama ada Liga Jarum, terus liga kan berganti sponsor ya. Iya betul. Liga Bank Mandiri. Jadi Liga Bank Mandiri dulu baru Liga Jarum. Itu kali pertama apa itu Mas? Liga itu tadi dari sponsor itu ya. Liga Bank Mandiri. Oke, kemudian setelah di PSIS Semarang, saya masih ingat juga Mas Kusnul sempat ke Pelita Jaya kalau nggak salah. Mas Kusnul sekarang kembali ke rumah asal PSIS, hanya saja bukan sebagai pemain. Bisa dijelaskan sekarang Mas Kusnul sedang sibuk apa ini? Kebetulan saya juga
kembali ke PSIS, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Inu, tetapi berganti peran. Kalau sebelumnya di tengah lapangan, sekarang di pinggir lapangan, Mas. Nah, ini yang menarik. Lebih tepatnya Sebagai pelatih di tim akademi PSIS Semarang pelatih tim akademi PSIS Semarang. bersama Coach Ridwan juga. Nah, itu juga Haji Ridwan juga ya, mantan pemain timnas ya. Ya, beliau juga luar biasa ya, bermain bolanya luar biasa, mengharumkan nama bangsa juga. Jadi Mas Kusnul sekarang menjadi asisten. Kebetulan di akademi itu ada 3 kelompok umur, Mas. Oh begitu ya. Ada tim U16, ada tim U18, ada tim U20. Oh, luar biasa. Saya di U20 sebagai asisten dan di tim U18 saya sebagai pelatih kepala. Oh, jadi sebagai pelatih di tim U16 U18 PSIS Semarang, kemudian asisten ya, asisten pelatih Coach Ridwan ya. Di U20 sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu semuanya sampai sekarang Mas Gus? Sampai sekarang. Borongan dong kalau begitu. Sebagai pelatih, sebagai asisten luar biasa. Kita juga ikut bangga ini Mas Gus. Mudah-mudahan saya bisa tetap menjaga amanah yang diberikan, Mas ya. Ya, luar biasa. Amin. Amin. Mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di Semarang khususnya, dan tidak menutup kemungkinan juga saya bisa mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di Brebes, Mas. Iya, betul. Jadi nanti mungkin bersinergis antara tim PSIS Semarang luar biasa yang ada di Brebes. Jadi darah PSIS Semarang di Mas Kusnul itu masih melekat kuat ya, dari bermain ya, kemudian ya maklum karena Mas Kusnul juga pernah hidup lama di Semarang waktu kuliah itu ya, di Undip Semarang, kemudian aktif pula di PS Undip, kemudian di PSIS Junior, kemudian pada akhirnya di PSIS Senior, luar biasa. Dan sekarang Mas Kusnul aktif sebagai pelatih U20 PSIS Semarang, kemudian U18 pelatih ya. Luar biasa, sebagai pelatih, sebagai asisten pelatih juga luar biasa. Wah, seneng dong ya Mas Kusnul ya. Berkah mudah-mudahan. Amin. Tapi yang jelas, yang utama apa ini? Tugas Mas Kusnul yang diemban, satu sebagai asisten pelatih mendampingi M. Ridwan, kemudian sebagai pelatih di U18. Bagaimana nih tujuan utama Mas Kusnul? Apa yang akan dilakukan dengan 2 posisi yang Mas Kusnul pegang saat ini? Iya, Mas. Jadi tanggung jawab kita cukup besar ya, betul. karena banyak pemain muda di tim akademi kita yang begitu berharap mereka bisa masuk ke tim senior. Artinya tugas kami adalah mengantarkan mereka untuk mencapai cita-cita mereka, untuk mencapai harapan dan mimpi mereka yang mungkin mereka pendam sejak kecil. Mereka miliki sejak kecil. Sejak kecil mereka masuk ke SSB, kemudian masuk ke tim akademi, dan akhirnya mereka berharap untuk ke tim senior. Maka saya juga memohon doa kepada teman-teman, kepada Mas Inu dan teman-teman untuk mudah-mudahan saya bisa melakukan apa yang mereka harapkan, bisa membawa mereka ke mimpi yang mereka cita-citakan. Amin, amin. Oke, saya sampaikan juga Mas, bahwa kebetulan kemarin itu kita dapat prestasi yang cukup bagus ya, alhamdulillah. Untuk yang U20 dan U18. Apa itu Mas Kusnul? U20 alhamdulillah jadi juara ketiga di kompetisi Elite Pro Academy. Dan untuk U18 kita itu tingkat nasional. Luar biasa. Karena kan kompetisi ini tim-tim Liga 1 di seluruh Indonesia ini 18 itu wajib mempunyai tim akademi. Dan tim akademi itu antar tim akademi itu dikompetisikan, Mas. Jadi Liga Elite Pro Academy U20 ada kompetisinya, U18 ada kompetisi, dan U16 ada kompetisi. Untuk U20 alhamdulillah kemarin ada di urutan ketiga, dan untuk U18 alhamdulillah ada di urutan kedua runner-up. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah ada 3 pemain kita di PSIS yang sekarang sedang mengikuti tes timnas U19. Oh, luar biasa ya. Ini tentu besutan dari Mas Ridwan sama Mas Kusnul ya, anak asuhnya kan ya. Anak asuhnya mereka yang berperan cukup besar. Luar biasa. Oke, kita juga punya prestasi yang sangat luar biasa. Brebes ya. Di mana 2016 atau 2016 di Manahan Solo. Itu adalah prestasi saya katakan sangat luar biasa, karena Persab Brebes menjadi nomor 1 di Indonesia. Itu bagaimana nih di sini juga Mas Kusnul kan
terlibat langsung ya. Artinya dari sekian banyak pengurus Persab, pemain Persab, official Persab, salah satunya dari sekian banyak itu ada juga Mas Gusnul yang ikut berperan dalam membawa Egy Witan dan kawan-kawan, karena waktu itu Egy Witan juga pemain Persab Brebes ya, sampai kemudian Piala Suratin milik Persab Brebes dibawa pulang ke Brebes. Nah, bagaimana itu waktu itu Mas Gusnul bisa meraih satu kebanggaan yang luar biasa? Ini sangat luar biasa karena ini nomor 1 di Indonesia. Ya Mas, itu suatu prestasi yang luar biasa ya, bisa diraih oleh tim Persab Brebes, dan tentunya kerja keras dari semua pihak. Betul. Dari staf pelatih, dari pengurus, dan tentunya dari supporter yang mereka rela mendukung kita. Sabermania yang menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendukung kita langsung di stadion. Yeah. Dan harapan kami waktu itu adalah saya dan pengurus dan teman-teman yang lain adalah bahwa itu menjadi awal bagaimana sepak bola di Brebes bisa berkembang lebih jauh. Dan alhamdulillah mulai saat itu Persab menjadi semakin dikenal, kemudian geliat persepak bola di Brebes juga sudah mulai. Ya, sejak saat itu akhirnya sudah mulai tampil. Bahkan beberapa pemain Persab Brebes waktu itu ikut tes masuk ke timnas ya waktu saat itu ya. Oke Mas Gusnul, ada beberapa waktu yang singkat juga ini. Apa saja yang dilakukan Mas Gusnul di masa pandemi, terutama sebagai asisten pelatih dan juga sebagai pelatih ya di U20 juga U18 PSIS Semarang di masa pandemi ini? Apakah masih tetap eksis? Terus kemudian bagaimana itu proses latihannya di masa pandemi sekarang ini? Kalau untuk proses latihan kebetulan untuk U16 dan U18 kita liburkan sementara Mas. Hingga saat ini masih diliburkan. Tapi untuk U20 masih aktif latihan. Tetap aktif latihan ya. Jadi untuk sementara ini Mas Gusnul domisili di Semarang karena posisi Mas Gusnul sekarang sebagai pelatih dan asisten. Untuk U20 kebetulan masih di handle oleh Coach Ridwan. Mungkin insya Allah awal Januari saya baru ke Semarang untuk membantu Coach Ridwan di sana. Oh begitu ya. Sementara untuk U18 sementara off dulu ya. Mas Gusnul, untuk Persab Brebes sendiri bagaimana nih? Karena Mas Gusnul juga dulu pernah aktif di Persab Brebes ya. Ini untuk Persab Brebes sendiri ada talent untuk yang bukan talent ya talent juga namanya untuk pemain-pemain yang bisa dihandalkan, yang punya peluang. Menurut Mas Gusnul, adakah yang bisa masuk ke liga yang lebih tinggi lagi? Menurut Mas Gusnul bagaimana nih? Termasuk tidak tertutup kemungkinan juga Mas Gusnul tertarik barangkali ada beberapa pemain Persab Brebes. Ya tentunya saya akan memanfaatkan posisi saya di sana, bukan memanfaatkan dalam arti kata negatif ya Mas ya. Tapi artinya saya lebih bisa melihat langsung bakat-bakat atau potensi yang ada di Brebes untuk kemudian bisa kami rekrut ke Semarang. Itu bisa jadi seperti itu ya. Selama ini sudah dilakukan atau mungkin karena pandemi? Iya, itu salah satu kendalanya Mas, pandemi. Karena setelah pandemi ini kan relatif nol ya, relatif tidak ada kompetisi yang diselenggarakan oleh federasi-federasi, oleh askot atau askam. Iya. Bahkan PSSI pun menghentikan sementara untuk kompetisi Mas. Oke, luar biasa Mas Gusnul, masih jutaan pertanyaan ini ya. Cuman mengingat waktu nih Mas Gusnul sibuk luar biasa, jadi ini kami juga berterima kasih sekali ya Mas Gusnul bisa berkenan duduk di sini. Biasanya beberapa narasumber yang lain daripada yang lain juga memang sudah pernah duduk di ruangan ini ya, dan saya juga sangat senang Mas Gusnul bisa duduk di sini. Biasanya dulu saya masa remaja ya, dikatakan masa remaja karena memang tahun itu saya bahkan juga Mas Gusnul ya masih remaja, karena saat itu saya bisa menyaksikan Mas Gusnul hanya di TV. Nggak tahu ini Bayu sudah lahir atau belum ini. Jadi saya menyaksikan Mas Gusnul hanya di TV. Kemudian waktu itu ada peluang, entah itu bagaimana ceritanya, saya sempat ke Saujajar karena waktu itu ada snack Panzer Biru perwakilan yang datang ke Saujajar. Kalau nggak salah waktu itu Mas Gusnul ulang tahun atau sunatan atau apa ya, lupa saya. Tahun berapa itu saya lupa Mas Gusnul. Yang betul acara sunatan Mas.
tapi yang pasti bukan saya. Putra ya. Enggak, ada bakti sosial. Oh iya, bakti sosial. Kita masal. Dari supporter PSIS. Kita ada support dari rekan-rekan. Jadi supporter itu punya satu kelompok yang beranggotakan oleh tenaga kesehatan, Mas. Nah, jadi mereka yang mensupport kita untuk mengadakan kegiatan masal. Saya juga waktu itu selain wawancara dengan Mas Kusnul, juga waktu itu udah lama sih ya, beberapa tahun yang lalu dengan supporter dari Snack. Waktu itu hadir semua ya, perwakilan dari Snack sama perwakilan dari Panzer B. Dua-duanya hadir ya. Oke, luar biasa. Oke Mas Kusnul, itu tadi harus jutaan yang harus kami tanyakan, tapi itu sangat tidak mungkin mengingat waktu. Sebagai closing statement, selaku tokoh nih Mas Kusnul, tokoh sepak bola ya, yang dulu mantan pemain sekarang jadi tokoh sepak bola aktif di kepelatihan. Silakan, apa saja yang ingin disampaikan Mas Kusnul? Silakan Mas Kusnul. Terkait sepak bola ya? Ya, betul. Ya tentunya saya berharap kepada pemain-pemain muda yang ada di Brebes, khususnya untuk jangan pernah berhenti untuk bermimpi, Mas. Karena setiap keberhasilan, setiap kesuksesan yang bisa kita raih semua berawal dari mimpi. Tetapi yang pasti ketika kita bermimpi kita harus bangun dan segera berlari. Jangan sampai kita bermimpi, kita bangun, terus tidur lagi. Nah, kita akan pernah sampai ke tujuan. Mungkin Mas Kusnul juga mau menyampaikan untuk para supporter, karena bagaimanapun harus kita akui Mas Kusnul ya, mungkin dengan tanpa mengurangi rasa hormat, posisi Mas Kusnul sekarang juga tidak terlepas dari Snack, Panzer Biru, Sabermania. Mungkin closing statement tambahan untuk Snack, Panzer Biru, dan Sabermania. Ya, terima kasih sebenarnya untuk para teman-teman supporter Snack Mania, Panzer Biru, dan Sabermania. Karena ketika semangat kita sebagai pemain ya, ketika saya masih aktif sebagai pemain, ketika semangat kita turun, ketika semangat kita down, maka mereka lah yang bisa memainkan semangat kami untuk berjuang kembali di atas. Luar biasa. Terima kasih banyak Haji Kusnul Yakin, Mas Kusnul Yakin yang sekarang menjadi pelatih U18 PSIS Semarang dan asisten pelatih U20 PSIS Semarang, mendampingi M. Ridwan pada hari ini telah berbagi kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Kusnul, sukses selalu buat Mas Kusnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.